Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan ya. Di pertemuan kemarin kita mempelajari cara membedakan mana yang persamaan garis lurus dan mana yang bukan. Oke, kali ini kita masih di persamaan garis lurus. Kita akan mempelajari cara menggambar persamaan garis lurus dan menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik. Oke, mari simak video berikut. Cara menggambar persamaan garis lurus. Nah, ketika kita akan menggambar persamaan garis lurus ini, kita membutuhkan 3 langkah. Nah, yang pertama itu tentukan titik potong pada sumbu X. Nah, yang dimaksud titik potong ini, titik yang dimana nanti garisnya akan menyentuh sumbu X. Nah, garisnya kan di sini nih, dititikin, digambarin si X-nya. Ini kan udah di sumbu X. Nah, tanpa kalian sadari Y-nya tuh 0. Nah, lihat nih. Sedangkan di langkah pertama ini tentukan titik potong pada sumbu X. Y-nya sama dengan 0. Ini udah X-nya titiknya udah di min 2 dan Y-nya sudah 0. Lanjut, kita ke langkah yang kedua. Tentukan titik potong sumbu Y. Sumbu Y sama sumbu Y nih, kita gambarin lagi. Ini titiknya di sini. Kan garisnya menyentuh sumbu Y. X-nya tuh sama dengan 0, Y-nya ini sama dengan 4. Ini udah digambar ya yang dari persamaan ini. Nah, kalian diketahui dua titiknya ini kita hubungkan kedua titik tersebut nih, yang garis hitam ini. Asalnya kan nggak ada. Nah, nanti kalian gambar garis nih yang itu dihubungkan si kedua titik tersebut. Langsung aja ya ke contohnya biar kalian paham dan mengerti. Di sini udah ada persamaannya nih, persamaan garis lurus. Y sama dengan 2X ditambah 4. Kita tulis dulu. Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, Y kan yang langkah pertama nih. Langkahnya tentukan titik potong pada sumbu X. Kalau misalkan kita menentukan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau misalkan menentukan titik potong sumbu Y, berarti X-nya yang sama dengan 0. Berarti ini yang masih langkah pertama ya. Y-nya sama dengan 0. Berarti langsung tulis kita 0 sama dengan 2X ditambah 4. Nah, udah. Lalu kita pindah luaskan yang 4 ini ke sebelah kiri menjadi min 4. Min 4 sama dengan 2X. Nah, lanjut nih. Min 4 dibagi 2 berapa? Min 2. Min 2 sama dengan X. Jadi udah diketahui X-nya itu min 2. Nah, setelah diketahui X-nya, kita masukkan ke koordinat kartesiusnya itu X, Y. X-nya berapa? X-nya min 2. Nah, Y-nya kan udah ditentuin, Y-nya itu sama dengan 0. Kita langsung tulis Y sama dengan 0. Nah, habis itu kita menentukan titiknya nih. Di mana titik min 2,0 itu? Nah, di sini min 2 tuh. Kan di sumbu X min 2 kita tulis min 2,0. Nah, udah ya, kita hapus dulu. Ini yang langkah pertamanya udah. Nah, sudah checklist. Lanjut kita ke langkah yang kedua, di mana titik potongnya itu sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Persamaannya masih yang tadi. Y sama dengan 2X ditambah 4. Berarti yang diubahnya X-nya ya. Y sama dengan 2 dikali 0, karena X-nya 0 ditambah 4. Y sama dengan 2 dikali 0, 0 ya, ditambah 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, seperti tadi X, Y. Berarti
X-nya ini berapa? X-nya 0. 0, Y-nya 4. 0,4. Langsung kita cari di mana yang sumbu Y ini. Kita cari ini yang 0,4, berarti di sini 0,4. Nah, setelah diketahui dua titik, lalu kita hubungkan kedua titik tersebut nih yang garis hitam. Kalian hubungkan. Nah, gitu. Jadi begini cara menggambar persamaan garis lurus ini. Kalian harus ingat dengan 3 langkah ini. Boleh bisa kalian tulis dulu di buku catatannya. Nah, di sini sudah ada ya persamaannya 3x min y sama dengan 3. Sebelum kita masuk ke yang langkah pertama ini, kita harus cek terlebih dahulu apakah ini termasuk PGL atau bukan. Nah, ingat kan yang tadi gimana PGL tuh X dan Y-nya tuh wajib pangkat 1. Berarti ini kan pangkat 1, berarti ini benar termasuk PGL. Nah, setelah kita mengetahui ini persamaan garis lurus, selanjutnya kita masuk ke yang langkah 1. Yang langkah 1 ini kita masukin dulu 3x min y sama dengan 3. Nah, yang y ini y-nya kan sama dengan 0, berarti 3x kita langsung masukkan saja min 0 sama dengan 3. Nah, kita lanjut 3x sama dengan 3. 3 dibagi 3 jadi x-nya tuh 1. Sudah diketahui x-nya 1, lalu kita koordinat kartesiusnya x, y. X-nya berapa? X-nya 1. Y-nya tuh 0. Y-nya 0, kita masukin 0. Nah, setelah kita ketahui, lalu kita cari titiknya di grafik ini, di gambar grafik ini. Nah, 1 berarti di sini ya. 1 di sumbu X dan sumbu Y-nya 0. Nah, kita tulis 1,0. Sudah ya, bisa dipahami. Nah, ini baru yang langkah 1. Selanjutnya kita masuk ke yang langkah kedua. Tentukan titik potong sumbu Y yang X-nya tuh sama dengan 0. Kita hapus dulu. Kita tulis lagi persamaannya. 3x min y sama dengan 3. Karena ini langkah kedua, x-nya yang diganti menjadi 0. 3 dikali 0 min y sama dengan 3. Nah, 3 dikali 0, 0. Berarti nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi langsung masukkan min y, langsung tulis min y sama dengan 3. Nah, karena nggak boleh y ini negatif, jadi y sama dengan negatif 3. Berarti sudah diketahui y-nya min 3. Kita masukin lagi ke koordinat kartesius x, y. X, y. Kalian perlu ingat ini ya. Langsung x-nya tuh kan 0, langsung masukin 0, min 3. Nah, setelah diketahui kita cari di sini gimana titik min 3 ini. Nah, di sini di sumbu Y kita kasih titik. Nah, sudah ya. Jadi sudah diketahui dua titik ini ada 1,0 dan 0, min 3. Nah, sudah. Lalu lanjut nih ke langkah yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut. Berarti kita ambil garis nih dari sini. Kalian harus pakai penggaris ya biar rapi nih. Garis yang melalui set. Nah,
Sudah, jadi cara menggambar persamaan garis lurus tuh seperti ini. Lanjut, kita akan memasuki cara menentukan persamaan garis lurus melalui suatu titik. Di sini kita akan menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Nah, biasanya soal seperti ini tuh adanya di pilihan ganda. Di sini soalnya titik negatif 5,5 melalui persamaan garis. Nah, kita gimana caranya menyelesaikan soal seperti ini? Di sini Ibu akan ngasih tips cara mudahnya mengerjakan soal seperti ini. Tapi hanya di pilihan ganda ya. Kalian bisa mencoba-coba memasukkan si X sama Y-nya ini tuh ke persamaan yang pilihan keempat ini. Nah, kita coba yang A dulu nih. Kan yang A persamaannya 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 5. Kalau misalkan X sama Y-nya udah dimasukin dan hasilnya negatif 5, berarti persamaan ini yang benar. Nah, kita coba ya. 3, X-nya tuh kan negatif 5. Ditambah 2, Y-nya tuh 5. Kita langsung masukin aja 5. 3 dikali negatif 5, negatif 15. Ditambah 2 kali 5, 10. Hasilnya negatif 5. Berarti persamaan dari yang A ini tuh benar. Jadi jawaban dari soal ini tuh A. Gimana nih kalau misalkan jawaban yang A belum benar? Berarti kalian tinggal coba lagi di yang pilihan B, yang C, yang D. Nah, boleh nih sama Ibu kasih contoh lagi ya. Kita cobain yang D ini nih. 3X min 2Y sama dengan negatif 5. Nah, kita ganti aja yang X-nya jadi negatif 5. Negatif 5 dan Y-nya tuh 5. Kalau misalkan ini benar, hasilnya negatif 5. Nah, kita coba 3 kali negatif 5 min 15 dikurangi 2 kali 5, 10. Nah, negatif 15 dikurangi 10 hasilnya negatif 25. Berarti yang D itu salah. Karena kita sudah diketahui ya yang